Assalamualaikum adik-adik, salam smart. Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Mbak Intan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita. Mbak juga harapkan semoga keadaan adik-adik sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke, kita akan bahas soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Langsung saja soal yang pertama. Soal nomor 1. Frasa terus-menerus pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata. Itu ada kalimat. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Terus-menerus sama dengan atau sinonim. Sinonim terus-menerus adalah, oke, kita ke pembahasan. Strategis artinya berhubungan atau bertalian, konsisten, tetap tidak berubah-ubah. Terstruktur, sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi. Sistematis, teratur menurut sistem. Continue, berkesinambungan, berkelanjutan, terus-menerus. Jadi untuk jawaban soal nomor 1, jawabannya A, continue. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 1. Itu kalimatnya, jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik dalam proses pembelajaran. Apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah kita ke pembahasan. Kata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah perantara. Artinya penghubung. Jadi jawabannya C. Oke, tetap semangat. Kita akan terus masuk ke soal berikutnya. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, kalau tadi sinonim di nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke antonim. 3. Lawan kata gagap pada paragraf di atas adalah sebagai guru generasi milenial, guru seharusnya tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, semakin menarik pembelajarannya. Oke, lawan kata gagap. Kita langsung ke pembahasan. Gagap artinya bingung, gugup. Lawan katanya, cekatan artinya cepat, mengerti, pintar. Canggih, banyak bicara. Cermat, seksama, perhatian. Piawai artinya pandai, cakap, mampu. Fasih artinya lancar. Jadi, lawan kata gugup yang pastinya lancar atau fasih. Jadi jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan ya, lumayan panjang. Ada 4 paragraf. 4 paragraf di mana soalnya adalah topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah, oke, ini adik-adik, topik itu sama dengan gagasan utama atau ide pokok. Kalau kita lihat gagasan utama atau ide pokok biasanya ada pada paragraf pertama. Oke, kita baca dulu paragraf pertama. Kalimat pertama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. Itu kalimat kedua di paragraf pertama. Nah, ini kan dia bahas guru di kalimat nomor 2-nya.
di mana di kalimat nomor 1 itu juga bahas guru. Kita langsung ke pembahasan. Topik sama dengan pokok pembicaraan. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah implementasi undang-undang tentang guru dan dosen. Implementasi artinya pelaksanaan penerapan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga ada teks yang lumayan panjang, 2 paragraf, tapi panjang ya. Paragraf kedua itu lebih panjang. Oke, kita baca soalnya. Soal nomor 5. Paragraf 2 pada bacaan di atas berfungsi untuk. Nah, jadi paragraf 2 berfungsi untuk apa? Apakah di paragraf kedua masih lanjutan dari paragraf pertama? Oke, kalau kita lihat paragraf pertama itu membicarakan tentang penyebaran fitnah dan berita palsu yang marak disinyalir terkait dengan literasi dan apresiasi masyarakat terhadap kesusastraan. Oke, itu paragraf pertama di kalimat nomor 1. Selanjutnya, paragraf kedua, pengajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya tidak hanya sebatas pada mempelajari teks sastra berdasarkan aliran-aliran tertentu untuk dipahami dan diinterpretasikan. Sudah beda, ya. Sudah beda. Topik bahasan yang dibahas pada paragraf 2 dengan pertama itu tidak lagi sama. Kita ke pembahasan. Ya, fungsinya untuk apa pembahasan? Kalimat nomor 1 di paragraf 2, pengajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya tidak hanya sebatas pada pembelajaran teks sastra berdasarkan aliran-aliran tertentu untuk dipahami dan diinterpretasikan. Topik yang dibahas pada paragraf 2 berbeda dengan paragraf sebelumnya. Paragraf 2 membahas tentang pengajaran sastra. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini nomor 6. Frasa strategi ini pada paragraf tersebut mengacu pada. Oke, jadi ini sinonim ya. Kembali lagi ke sinonim. Jika strategi ini terrealisasikan dengan baik, maka bukan tidak mungkin harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terangkat dalam percaturan kebudayaan di dunia. Kita ke pembahasan. Guru harus mampu membuat siswa merasa nyaman dan senang ketika memasukinya. Itu kalimat sebelumnya. Jika strategi ini terrealisasikan dengan baik, maka bukan tidak mungkin harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terangkat dalam percaturan kebudayaan di dunia. Strategi ini mengacu pada pembiasaan dalam mengapresiasi karya sastra. Jawabannya C. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Oke, kita ke pembahasan. Hal ini mengkhawatirkan para nelayan. Kalimat tersebut terdapat pada paragraf akhir di paragraf kedua. Paragraf 3 juga membahas tentang kesulitan nelayan mendapatkan siput atau udang. Jadi yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan, eksistensi profesi nelayan terancam. Jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah, jadi ada satu paragraf, kemudian kita disuruh menyambung untuk melanjutkan paragraf berikutnya. Pembahasan, paragraf tersebut membahas tentang kesulitan nelayan mencari siput atau udang. Akibatnya, banyaknya sampah plastik yang ditemukan di sepanjang pantai. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah bagaimana sampah
Sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki, A, atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, B, C, D, atau E. Seni musik tumbuh dan berkembang sejak zaman Renaissance hingga abad milenium. Secara progresif, aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Oke, itu perlu diganti kata yang bercetak tebal zaman Renaissance. Kita ke pembahasan. Kalau penulisan zaman tidak perlu menggunakan huruf Z kapital. Renaissance itu sudah merupakan kata yang sesuai dengan KBBI, jadi tidak perlu dicetak miring. Yang benar adalah Z-nya huruf kecil zaman Renaissance, R-nya huruf kapital. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Sama, tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 10. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki, A, atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia, B, C, D, atau E. Seni musik tumbuh dan berkembang sejak zaman Renaissance hingga abad milenium. Secara progresif, aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Nah, kalau tadi cuma kata, sekarang kita kalimat. Kalimat itu perlu diperbaiki atau diganti. Kita ke pembahasan. Kalimat secara progresif, aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Perlu diperbaiki dengan menambah kata yang, karena apa? Kata yang berfungsi sebagai makna perluasan. Jadi kalimatnya, secara progresif, aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik yang memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Jawabannya C. Oke, itu tadi beberapa soal yang telah kita bahas. Tetap semangat belajar. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pembahasan soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdepan dalam prestasi, terdepan dalam prestasi.